Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 6 Pendidikan Multikultural yang beranggotakan saya Airlangga Mulia Putra dengan NIM akhir 103. Saya Lina Nur Sabrina dengan NIM akhir 081. Saya Vina Aulia Rahma dengan NIM akhir 341. Saya Lulu Rizky Nursulina dengan NIM akhir 083. Saya Gina Miarji dengan NIM akhir 088. Tujuan kami di sini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Multikultural yang diampu oleh Ibu Dwi Jayanti. Kita mendapat tema keberagaman Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Gunung Kidul, wilayah kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta terletak di jajaran Pegunungan Kidul. Kabupaten ini memiliki batasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo di utara dan timur laut, Kabupaten Wonogiri di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman di barat dan barat laut. Meskipun terkenal sebagai daerah tandus yang sering mengalami kekeringan di musim kemarau, Gunung Kidul mempesona dengan sejarah uniknya, potensi pariwisata, kekayaan budaya, dan kelezatan kuliner. Provinsi Yogyakarta terkenal akan kota budaya serta kota wisata alam. Salah satunya tempat wisata Gunung Kidul. Wisata di Gunung Kidul menyimpan banyak wisata alam yang tidak boleh terlewatkan bagi traveler pecinta alam. Sampai saat ini, Provinsi Yogyakarta memiliki pusat wisata alam yang terdapat pada wisata alam Gunung Kidul, dari panorama alam serta sopan santun penduduk sekitar. Penting bagi pencinta alam untuk mengunjungi wisata Gunung Kidul agar liburan Anda berkesan. Framelens Audio Visual. Di sini saya akan membahas tentang makanan khas daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Di sini saya mendapatkan makanan khas. Ada 3 makanan khas yang wajib dicobain oleh wisatawan-wisatawan yang akan berkunjung di daerah Gunung Kidul. Yang pertama ada sayur lombok ijo, yang kedua ada tiwul, yang ketiga ada walang goreng. Yuk simak penjelasan dari saya. Gatot tiwul, makanan legendaris satu ini dulunya merupakan makanan pokok bagi masyarakat Gunung Kidul. Namun, seiring waktu, tiwul telah menjadi cemilan sehari-hari atau kerap dijadikan oleh-oleh bagi wisatawan ketika berkunjung. Tiwul merupakan makanan tradisional yang terbuat dari singkong yang dikeringkan, kemudian dijadikan tepung dari geplek. Inilah yang kemudian dikukus menjadi tiwul. Rasa manis dan gurih dengan tambahan lelehan gula Jawa membuat tiwul memiliki rasa yang unik dan lezat. Tentu saja, wisatawan yang berkunjung ke Gunung Kidul tak boleh melewatkan mencicipi makanan khas satu ini. Walang goreng, sesuai namanya walang atau belalang. Makanan khas unik satu ini tentunya dari belalang yang digoreng. Di daerah lain, serangga ini mungkin dianggap sebagai hama yang mengganggu. Namun, berkat keterampilan serta kreativitas masyarakat Gunung Kidul dalam mengelola serangga tinggi protein ini, walang goreng ini kemudian menjadi cemilan khas yang memiliki rasa gurih, renyah, dan nikmat. Tak hanya rasa original, walang goreng juga memiliki berbagai varian rasa, dari gurih, manis, dan pedas. Wisatawan tidak akan kesulitan dalam mencari cemilan khas karena walang goreng mudah ditemukan banyak tempat, mulai dari rumah produksi hingga di pinggir jalan, kemudian di toko-toko oleh-oleh. Dengan harganya yang murah, wisatawan bisa langsung menikmati walang goreng ini atau membungkusnya untuk dijadikan buah tangan. Sayur lombok ijo. Sesuai namanya, sayur ini didominasi lombok ijo yang dicampur tempe, iris, serta dimasak dengan santan dan bumbu-bumbu lainnya. Sayur lombok ijo ini biasanya disajikan dengan nasi merah, gudeg, daun pepaya, terancam, tahu tempe bacem, dan empal goreng.
Sajian lengkap menu makanan khas Gunung Kidul ini bisa ditemukan di berbagai rumah makan yang ada di Gunung Kidul. Jadi, wisatawan wajib mencoba menu satu ini saat berada di daerah Gunung Kidul. Selanjutnya, kerajinan-kerajinan yang ada di Gunung Kidul. Yang pertama ada kerajinan gamelan. Sejarah adanya pengrajin gamelan di wilayah Kajar, Karangtengah, Wonosari, Gunung Kidul sudah ada sejak para leluhur yang mana sampai saat ini warga Kajar sebagai penerus masih melestarikannya. Keunggulan gamelan hasil pengrajin Kajar adalah ada pada segi bentuk, di mana bisa dibedakan dari gaya Surakarta dan Yogyakarta. Sedangkan dari segi hasil, produk gamelan pengrajin Kajar bunyinya nyaman didengar. Bahan yang digunakan untuk membuat gamelan yaitu plat besi ataupun drum bekas dan dari bahan kuningan. Produk gamelan hasil pengrajin Kajar didistribusikan melalui proyek-proyek dinas, konsumen swasta, kelompok, atau paguyuban karawitan baik di wilayah Yogyakarta sampai antar pulau. Yang kedua ada kerajinan kayu dan topeng. Kerajinan kayu dan topeng yang ada di daerah Patuk merupakan usaha turun-temurun dari keluarga Bapak Slamet. Awal mula usaha kerajinan ini yaitu membuat kerajinan topeng. Dengan adanya usaha kerajinan kayu dan topeng milik Bapak Slamet, turut membantu perekonomian masyarakat yang ada di sekitarnya. Yang ketiga ada kerajinan bahan bekas, yaitu kerajinan yang berasal dari bahan-bahan yang tidak terpakai, seperti dari bahan plastik, kayu yang sudah korosi, kulit kayu yang tidak terpakai, dan barang bekas yang lain. Barang bekas yang dijadikan kerajinan diantaranya ada dari botol plastik, meja, lukisan, hiasan lampu, dan hiasan dinding. Harapannya dengan adanya pemanfaatan barang bekas menjadi kerajinan, Gunung Kidul menjadi terbebas dari sampah. Yang keempat yaitu ada kerajinan akar wangi, yaitu kerajinan yang berbahan baku dari akar wangi yang dibentuk menjadi hiasan miniatur-miniatur hewan. Kerajinan akar wangi ini berada di Desa Semin, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul. Yang terakhir yaitu ada kerajinan batik di wilayah Tancep. Para pengrajin di wilayah Tancep biasanya mengambil tema batik pewarnaan alam dan batik tulis asli. Hasil produk andalan batik di daerah Tancep yaitu batik tulis dan batik cap kombinasi tulis. Di tahun 2012 dikembangkan batik asli Gunung Kidul, yaitu motif batik Walang Jati Kencono, batik Walang Sinanding Jati, dan batik Sekar Jagat Gunung Kidul. Salah satu keunikan Gunung Kidul terletak pada adat istiadat yang masih lestari. Contohnya adalah nyadran gadean Gunung Kentong, sebuah upacara ritual adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Kelurahan Ngalang, Kapanewon Gedangsari, Gunung Kidul. Upacara ini diadakan di Patilasan yang diyakini sebagai tempat bersemayamnya Prabu Brawijaya ke-5 dari Kerajaan Majapahit. Ritual ini dilakukan pada hari Selasa Pasaran Kliwon sekali dalam setahun. Persiapan dimulai sejak hari Senin, di mana masyarakat mempersiapkan makanan sajian dan ubur-ape untuk acara tersebut. Pada Selasa pagi, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, warga secara bersama-sama membawa ubur-ape ke gadean dengan menggunakan jodang. Jodang ini yaitu sebuah wadah berbentuk balok berbahan kayu. Di petilasan Prabu Brawijaya yang disebut gadean, ubur-ape yang dibawa akan didoakan oleh tokoh adat. Ubur-ape tersebut mencakup nasi putih, sambal gepeng atau kedelai, panggang ayam, ketupat,
hasil bumi, serta sisir yang diikat dengan benang dan sisir suri. Semua ubur rampai tersebut akan dibagi dan dimakan secara bersama-sama pada masyarakat yang hadir.